Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yul ikhwah rahimakumullah, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dalam jalan kebenaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang muslim dalam hidupnya selain mujtahid. Ya. Pada asalnya kaidah usul fikih maksudnya, dan kaidah fikih itu kan diperuntukkan bagi orang yang hendak menuju martabat seorang mujtahid. Nah, tetapi ada kaidah-kaidah yang harus dan wajib diketahui oleh seorang muslim meskipun dia bukan mujtahid, ya. Artinya kaidah-kaidah ini lumrah dan selayaknya diketahui seorang muslim, setiap muslim baik dia itu yang thalibul ilmi ataupun muslim yang bukan thalibul ilmi, karena kaidah-kaidah ini akan berkaitan erat selama hidupnya, ya. Akan sangat dia butuhkan ketika menjalani hidup di dunia. Nah, insya Allah kita baca kitab ini. Kita langsung mulai. Nah, dalam mukadimah ini beliau menjelaskan bahwa kitab ini intinya, ya, kitab ini sangat penting untuk diketahui dan dipelajari oleh oleh setiap muslim, khususnya muslim yang berada di wilayah minoritas, ya. Khususnya muslim yang berada di wilayah minoritas, di mana mereka akan sangat kesulitan menemukan seorang ulama yang dimintai fatwa. Maka mengetahui kaidah-kaidah berikut, kaidah-kaidah di dalam kitab ini yang nanti akan disebutkan kaidah-kaidah yang sering sekali dipakai dalam kehidupan seorang muslim, ini menjadi suatu hal yang urgen bagi mereka, ya. Meskipun demikian, setiap muslim meskipun berada di negeri yang mayoritas pun akan sangat membutuhkan dan memahami kaidah-kaidah di bawah ini, ya. Kita langsung saja, ini beliau menjelaskan pasal-pasal apa saja yang akan dijelaskan di kitab ini. Contohnya, nah di sini, wal faslul awwal al qawaid al usuliyah allati tu'inul ami inda nuzulil waqi'ah bihi. Kaidah-kaidah usuliyah yang akan membantu orang awam ketika terjadi suatu masalah, ya. Ada masalah yang dihadirkan di depan kita, bagaimana menghadapinya, ada kaidah-kaidahnya. Wa fihi salah satu mabahis, ada 3 pembahasan. Yang pertama, hukmu fi'lil mukallaf ma la ya'lamu hukmuhu. Hukum perbuatan mukallaf yang dia belum tahu hukumnya. Jadi bagaimana hukumnya seorang mukallaf ketika hendak melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, tapi dia tidak tahu amalan tadi hukumnya apa. Maka bagaimana sikapnya? Apakah dia dihukumi boleh dan boleh langsung mengerjakannya meskipun dia tidak tahu hukumnya, ataukah dihukumi tidak boleh, sehingga hal pertama yang harus dia lakukan adalah mencari tahu hukumnya terlebih dahulu. Jika dia melakukan jika dia sengaja melakukannya dan ternyata terjatuh kepada keharaman, maka apakah dia dimaafkan atau mendapatkan dosa? Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua, sababul iltizamil mukallaf bil ahkami syar'iyyah, ya. Sebab keharusan seorang mukallaf itu menjalankan hukum syar'i. Kenapa? Ya, kenapa seorang mukallaf harus menjalankan hukum syar'i? Yang ketiga, tariqatu istikhrajil hukmi syar'i, cara atau metode mengetahui hukum syar'i. Yang ketiga, faslusani, pasal kedua, qawaid usuliyah allati tu'inul ami fi ma yata'allaqu bil istifta, ya. Kaidah-kaidah usuliyah yang akan allati tu'inu, yang akan membantu ami, orang awam, fi ma yata'allaqu bil istifta, berkaitan dengan masalah meminta fatwa, ya. Ada kaidah-kaidahnya ketika seorang orang awam akan meminta fatwa. Wa fihi ahada asyara mabahasan, ada 11 pembahasan. Mabahatul awal adabul ami ma'al mufti, adab orang awam bersama
mufti ya, bersama orang yang dimintai fatwa, bagaimana adabnya. Yang kedua, man yahiqu lil ami an yas'alahu ya. Siapa yang berhak ditanyai oleh orang awam, itu yang kedua. Jadi ulama-ulama kriteria seperti apa yang bisa ditanyai tentang hukum syar'i. Al-mabhatsus tsalits, pembahasan ketiga, luzumu fatwal mujtahid lil ami idza amila biha ya. Wajibnya seorang mujtahid atau terikatnya seorang mujtahid, seorang awam dengan fatwa seorang mufti jika dia telah mengamalkan fatwa tersebut. Pembahasan selanjutnya, ilmul ami inda taghayyuri ijtihadi man sa'alahu awalan. Apa yang harus dilakukan oleh orang awam ketika berubah ijtihad seorang mufti ya. Mufti yang ditanya pertama mengatakan hukumnya A, kemudian dia mengamalkannya. Beberapa selang waktu kemudian si mufti berpindah pendapat menjadi B. Nah, apa yang harus dilakukan orang awam? Ini bukan ilmu, mestinya amalul ami inda taghayyuri, salah ketik mungkin. Al-mabhatsus al-khamis, pembahasan ketiga, amalul ami inda ikhtilafil muftin. Apa yang harus dilakukan orang awam ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para mufti atau para orang-orang dimintai fatwa. Mabhasus sadis, pembahasan keenam, man yas'aluhul ami inda ta'addudil mustahidin. Apa yang dilakukan siapa yang ditanyai oleh orang awam ketika banyak sekali mujtahid atau banyak mufti yang bisa ditanya. Al-mabhasus sabi', pembahasan ketujuh, al-hukmu idza lam yajidil ami mujtahidan. Hukum syar'i, apa hukum syar'i apabila ketika orang awam tidak bisa menemui mujtahid atau tidak bisa mendapati ada orang yang bisa ditanya. Nah, bagaimana hukumnya? Pembahasan selanjutnya, taklidul mutasahil bil fatwa, fil futya. Mengikuti orang yang bermudah-mudahan dalam memberi fatwa. Jadi kalau memberi fatwa yang enak-enak saja, itu bagaimana hukumnya mengikuti ulama seperti itu. Pembahasan selanjutnya, tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu artinya mencomot-comot pendapat yang enak saja. Al-mabhatsul asyir, pembahasan ke-10, tamadhubul ami, bermadhabnya orang awam ya. Hukumnya apa? Al-mabhats al-hadi asyar, pembahasan ke-11, takrirul mustafti lil istifta inda takarruril hadisah ya. Seorang mustafti atau orang awam yang ingin meminta fatwa ya, harus mengulangi lagi untuk meminta fatwa ketika kondisi yang dulu itu terjadi lagi. Dulu terjadi peristiwa kemudian meminta fatwa. Nah, beberapa waktu kemudian terjadi lagi peristiwa yang sama. Maka orang awam tadi selayaknya meminta kembali fatwa, meminta fatwa kembali karena bisa jadi ada hal-hal yang berubah. Al-faslu salis, pembahasan fasal ketiga, qawaid al-fiqhiyah wal usuliyah al-ukhra allati laha ta'alluqun mubashir bil ami wa fi ahada asyara bahatan aidan. Kaidah fikih dan kaidah usul fikih yang lain yang berkaitan langsung dengan orang awam. Pembahasan pertama, al-murad bil ahkam asy-syar'iyyah al-waridah fil fatwa. Maksud dari hukum-hukum syar'i yang biasanya disebutkan di dalam majelis fatwa. Ya, haram itu apa, mubah itu apa, wajib itu apa, nadab itu apa, mahdzur itu apa ya. Istilah-istilahnya akan dijelaskan. Alaqatul ami bil qiraat ya. Pembahasan selanjutnya, kaitan orang awam dengan ilmu qiraah Quran ya. Pembahasan selanjutnya, al-af'al an-nabawiyah, pembahasan tentang fi'lun nabi atau perbuatan nabi. Apakah semua perbuatan nabi itu sunnah ataukah ada perbuatan nabi yang itu tidak sunnah kita ikuti atau bahkan haram kita ikuti? Nah, itu pembahasan tentang af'alun nabawiyah, perbuatan nabi. Pembahasan selanjutnya, isdarul ami lil fatwa. Orang awam berfatwa, bagaimana cara hukumnya? Al-mabhatsul khamis, pembahasan kelima, ma yata'allaku min ahkamil wajib al-muwassa ya. Bagaimana kaitannya orang awam dengan hukum wajib muwassa. Hukum wajib muwassa itu apa, nanti dijelaskan. Penjelasan selanjutnya, al-matalib bil wajib al-kifai ya. Siapa yang dituntut untuk mengerjakan fardu kifayah. Pembahasan ke-6.
Pembahasan ketujuh mabahatus sabi qat'ut ta'ah ba'da syuru'i fihi. Ya. Kita sudah melakukan suatu ibadah di tengah-tengah kita putus, bagaimana hukumnya? Seperti contohnya sholat sunnah, di tengah-tengah kita putus tanpa alasan, bagaimana hukumnya? Pembahasan mabahatus samin ke-8 takliful kufar bil furu'. Apakah orang-orang kafir itu juga dibebani dengan masalah-masalah furu' seperti perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa? Apakah orang-orang kafir juga dimintainya? Itu pembahasan ke-8. Pembahasan ke-7 al-mabahatsut tasi' ke-9 afan. Tafsirul amilil Quran. Orang awam menafsirkan Al-Quran, boleh atau tidak? Pembahasan asyir ke-10 naqlul amilil hadis bil makna. Orang awam menukil hadis tapi maknanya saja, lafadznya tidak sama dengan yang ada di kitab hadis, cuma menukil maknanya. Kayaknya Rasulullah pernah bersabda artinya kayak gini. Nah, seperti itu contohnya. Bagaimana hukumnya? Pembahasan al-hadi asyar ke-11 al-qawaid al-fiqhiyah allati yastafidul ami mubasyarah min ta'allumiha. Kaidah-kaidah fikih ya yang apabila orang awam mempelajarinya dia akan mendapatkan faedah atau bisa memakainya ya. Itu pembahasan terakhir. Tidak ada kaidah-kaidah fikih yang kalaupun orang awam tuh memahaminya dia akan bisa memanfaatkannya ya, tidak harus menjadi seorang alim. Waqat ra'iyat antakuna kita ra'aitu antakuna kita batahadal bahthi mutanasibah minal mustawal amil ghairil mujtahid. Bihta astabat al-khilaf alladhi lastafiduna minhu wa habilu an yutanasibu ma'a asrin al-khadir waqad wasaqat kullu mas'alatin yudhikri masudiriha ma'a hadha wa sallallahu jami'in wa sallallahu ya. Intinya penulis menjaga kitab ini agar cocok dibaca oleh orang awam. Makanya tidak memperbanyak adanya khilaf ya, yang mana memang tidak perlu disebutkan adanya khilaf di situ, akan membingungkan orang awam. Beliau berusaha menghadirkan pendapat-pendapat yang memang cocok untuk zaman sekarang. Beliau mengatakan seperti itu. Ya, ini diantara kitab-kitab yang menjadi master atau rujukan beliau, ilmu usul, ilmu syar'i yang ini faedah-faedah apabila orang awam mempelajari ilmu usul fikih. Yang pertama, ilmu usul fikih itu termasuk ilmu syar'i yang mana akan mendapatkan pahala orang yang mencarinya karena Allah, meskipun itu orang awamnya. Yang kedua, ilmu usul yu'ahilul insan listikhraji ahkami syar'i fayanqul ami ila rubatil ijtihad. Ilmu usul fikih ini akan menjadikan manusia ya, ahli atau bisa mengeluarkan menyimpulkan hukum syar'i sehingga yang awalnya orang awam bisa berubah jadi mujtahid. Yang ketiga, ilmu usul yu'til insan al-qudrah ala fahmi nusus syariah ya. Ilmu usul fikih akan memberikan seorang muslim ya, kemampuan untuk memahami nas-nas syar'i. Karena memang kaidahnya kaidah memahami nas-nas syar'i. Nomor 4, ilmu usul yuwaddihul mustalahat al-ilmiyah allati yastakhdimuhal ulama fi fatawahum wa mu'allafatihim. Mempelajari ilmu usul fikih akan membantu atau memperjelas istilah-istilah ilmiah yang mana sering dipakai ulama dalam medan fatwa dan juga kitab-kitab yang mereka karang. 5. Ilmu usul yaj'alul insan yadbatu kalamuhu alfaduhu. Ilmu usul fikih akan menjadikan manusia itu memperkokoh perkataan dan lafadznya ya, tidak kebolak-balik, tidak salah pemakna menggunakan lafadz ya. Bihaitsu yastakhdimul lafzi alladzi yuridu maknahu, yang mana dia akan menggunakan lafadz yang tepat untuk menyampaikan makna di dalam dirinya. Nomor 6, ilmu usul yu'til ami as-siqah fi sihhatil ijtihad alladzi sara 'alal mujtahid allati yatba'u kul kalamahu ya. Ilmu usul fikih itu akan memberikan faedah bagi orang awam berupa keteguhan dalam meyakini kebenaran perkataan seorang mujtahid karena dia sudah bisa membaca dalilnya. Misalkan kan ilmu usul fikih ini akan menjadikan orang awam juga memahami cara pikirnya para ulama sehingga dia akan thiqah dengan pendapat ulama tersebut atau yakin dengan ulama tersebut. Nomor 7, ilmu usul ya'riful insan kaifa yas'alul ulama wa ya'rifu man humul ladzi yas'aluhu. Ilmu usul fikih akan memandu seorang awam, akan membuka wawasan orang awam bagaimana cara bertanya kepada ulama dan siapa yang berhak untuk ditanya. Itu faedah-faedahnya.
Oke, ini masuk pembahasan pertama. Insya Allah pembahasan pertama akan kita adakan kajian tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa berlanjut sampai akhir. Kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di jalan kebenaran dan juga mengistiqomahkan kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i, memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.